yang berprestasi kelompok 7 yang berprestasi untuk apa ya, mengambil alih forum ini untuk memulai diskusi ya. Nah, kelompok 7 yang berprestasi. Kelompok 6 yang apa itu berarti? Kelompok 6 yang terhebat gitu. Kelompok 7 yang berprestasi siapa moderatornya? Saya, Pak. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen kami. Kami dari kelompok 7 ingin Yang mempresentasikan berprestasi. tentang biaya materai. Yang pertama itu pengertian materai. Biaya materai. Biaya materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insentif atau sekali pungut atas dokumen yang disebut dengan Undang-Undang Biaya Materai yang digunakan masyarakat lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dengan kata lain, biaya materai kita lihat adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Di sini bisa kita lihat ada beberapa istilah terkait biaya materai. Yang pertama itu dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti, maksud, perbuatan, kenyataan bagi seseorang. Yang kedua, benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga itu tantangan adalah sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan, cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Yang keempat itu pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi untuk melayani pelayanan kemudian. Di sini bisa kita lihat ada dasar-dasar hukum biaya materai. Yang pertama itu kita lihat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1945 tentang biaya materai. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 tentang perubahan tarif materai. Yang ketiga itu Peraturan Materai Keuangan Nomor 90 atau PMK 03 atau 25 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B atau KMK 04 atau 2000 tentang pelunasan biaya materai. Objek dan bukan objek biaya materai. A. Objek biaya materai. 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, seperti surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. 4. Surat yang memuat jumlah atau harga nominal yang dinyatakan dengan mata uang asing.
Lanjut. Next. Lima, surat berharga seperti wesel, promas, dan aksep. 6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. 7. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, serta surat-surat uang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. 8. Cek dan bilget giro. B. Bukan objek bea materai. 1. Dokumen yang berupa A. Surat penyimpanan barang. B. Kononsemen. C. Surat angkutan penumpang dan barang. D. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen surat penyimpanan barang. 2. Skala bentuk ijazah. 3. Tanda terima gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan kas pemerintah daerah. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara. Keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank. Slide selanjutnya. Adapun tarif dari bea materai. Tarif bea materai 6.000 untuk dokumen sebagai berikut. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, ataupun keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, surat berharga seperti wesel, proms, aksep selama nominalnya lebih dari. Untuk materai 1 juta, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Slide selanjutnya. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut. Nominal sampai 250.000 tidak dikenakan bea materai. Nominal antara 250.000 sampai dengan 1 juta. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Sedangkan rincian dokumen yang terkena bea materai 10.000 merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bea materai 10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi yang pertama surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta grus, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Yang keenam, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Lanjut bayar. Saat dan pihak yang terutang bea materai. Yang pertama, saat terutang bea materai adalah saat sebelum dokumen yang terutang bea materai tersebut digunakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan saat terutangnya bea materai sebagai berikut. A. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak. Saat terutangnya bea materai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Yang B. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak. Saat terutangnya bea materai adalah pada saat dokumen tersebut telah selesai dibuat yang ditutup dengan tanda tangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. C. Dokumen yang dibuat di luar negeri saat terutangnya bea materai adalah pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia. 2. Pihak yang terutang bea materai. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Selanjutnya. Benda materai dan cara pelunasannya. Yang pertama, menggunakan benda materai, materai tempel, dan kertas materai. Pelunasan dengan benda materai ini bisa dilakukan dengan cara biasa, yaitu oleh PP sendiri dan dapat dilakukan melalui pemateraian kemudian oleh pejabat pos. Dalam menempelkan materai tempel dan menggunakan kertas materai harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pasal 7 ayat 3 dalam ayat 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang A. Materai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang B. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibutuhkan. Yang C. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehingga sebagian tanda tangan atas ada di kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Yang D. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Bila pelunasan bea materai dilakukan dengan menggunakan kertas materai, maka harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagai berikut. Yang A. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Ayat 7. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Dinda. Yang B. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas bea materai yang digunakan, untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Terdapat pada ayat 8. Yang C. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Yang kedua, menggunakan cara lain sesuai ketentuan pasal 1. Dengan pencetakan kata lunas bea materai di atas dokumen tersebut yang dicetak dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, alat lain dengan teknologi tertentu. Pelunasan bea materai dengan cara lain harus mendapat izin tertulis dari Dirjen Pajak dan hasil percetakannya harus dilaporkan juga kepada Dirjen Pajak. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat akan digunakan di Indonesia harus telah dilunasi dengan cara pemateraian. Kemudian selain itu sesuai dengan bunyi pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, pemateraian kemudian dilakukan pula terhadap yang pertama, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda. Next.
daluarsa. Kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terutama menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun tanggal dokumen dibuat. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, maka barang siapa meniru atau memalsukan materai tempel, kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. Yang kedua, dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Yang ketiga, yang sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, atau tanda sahnya, atau tanda waktunya telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai atau menyuruh orang lain menggunakannya melawan hak. Yang keempat, menyimpan bahan-bahan atau perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai. Ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 mengenai ketentuan pidana menyebutkan bahwa akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun bagi siapa yang dengan sengaja menggunakan cara lain pelunasan bea materai atas dokumen tanpa izin materai keuangan. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke moderator. Sekian dari hasil dari presentasi kelompok kami, kelompok 7. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya atau Bapak kami ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan beri 2 pertanyaan. Saya ingin bertanya. Iya, silakan Akbar. Apakah ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran aturan bea materai? Terima kasih. Ya, Rizky yang ingin bertanya boleh di kolom chat kalau misalnya lagi di jalan. Saya persilahkan. Bagi teman-teman kami yang sudah memberikan pertanyaan, kami minta izin untuk mencari jawabannya sebentar ya.
Lama kali ya. Nggak dapat di Google-nya. Nggak dapat di Google jawabannya. Apakah ancaman pidana bagi pihak A? Ini ada pertanyaan baru nih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhari Akbar. Yang pertanyaannya, apakah ancaman bagi pihak yang melanggar aturan bea materai? Sebagaimana yang dimaksud dalam objek bea materai tidak atau dikurangi dilunasi, dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus melunasi bea materai terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian terkemudian. Dan dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang isinya barang siapa meniru atau memalsukan materai ditempel kertas atau materai tempel meniru dan memalsukan tanda tangan perlu untuk memesahkan materai. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau masukkan negara Indonesia materai palsu atau dibuat dengan melawan hak, sesuai yang kami jelaskan tadi di PPT. Begitu Saudara Akbar, atau masih ada yang kurang dipahami? Seperti itu ya Saudara Weni. Baiklah, terima kasih. Saudara Akbar. Terima kasih kembali.
Ih, lamanya. Halo, gimana nih? Bisa nggak dijawab? Ini pertanyaannya di sini. Ini kan udah ada pertanyaannya nih. 1, 2, ini gimana? Moderator. Diskusinya tadi lah, diskusinya. Waktu sebelum ini kok sekarang diskusinya. Artinya kalian udah menguasai betul biaya materai ini gitu. Imut-imut ya, cabai rawit, tapi banyak juga yang ini kan. Banyak juga seluk beluknya ternyata. Itu bisa dijawab nggak? Nah itu kalau nggak bisa dijawab ya bilanglah nggak bisa dijawab gitu, nggak dapat di Google. Kalaupun dapat di Google, ya ini bahasanya apa gitu ya kan? Harus paham misalnya tentang ini kan gitu. Harusnya kan di awal sudah dirangkai gitu apa pengetahuan tentang biaya materai ini. Jadi ada yang bertanya langsung jawab, bukan sekarang diskusinya. Mana ada waktu sekarang kita. Ini banyak pertanyaannya. Seram-seram pertanyaan. Mana nih? Bagus apa ya pertanyaannya bagus-bagus ini. Saya kira. Ini. Gimana apa moderator? Udah jelas pertanyaannya kan ini kan? Sudah, Pak. Ini pertanyaan nomor 2, saya mau bertanya sedikit. Kayak buah aja sedikit banyak ya kan? Saya mau bertanya sedikit. Setelah diberlakukan materai 10.000 bagaimana dengan nasib materai 6.000 dan 3.000? Itu jawablah. Lalu selain kenaikan tarif apa saja sih perubahan yang diberlakukan undang-undang biaya materai yang baru ini? Silakan. Dia pula yang hilang moderatornya nih. Mana nih? Siapa lagi nih kelompok apa nih? Kelompok 6 nih. Apa masalah? Hiskia Adimas apa nih? Apa persoalan? Sehingga nggak dijawab. Sehingga belum dijawab. Moderator, saya yang ngomong ini. Saya yang ngomong, apa persoalan kelompok ini nggak bisa menjawab ini? Belum menjawab, coba. Apa persoalannya? Moderator, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa persoalannya? Yang lain gimana? Apa persoalannya? Matilah kita. Soalnya nggak tahu dia apa persoalannya. Anggun. Yang ini kalau yang presentasi ini ya perlihatkanlah ininya kameranya on camera gitu supaya ini. Anggun, apa persoalan? Sehingga nggak bisa menjawab. Belum dijawab, itulah nggak bisa. Orang kalian yang nyusun makalah ini kok. Pak, saya mau coba jawab pertanyaan Rizky. Silakan. Jangan banyak kali jedanya, habis apa? Habis waktu. Pertanyaan Rizky tadi, setelah diberlakukannya materai 10.000, bagaimana dengan nasib materai 6.000 dan 3.000 yang masih berada di masyarakat? Ini Pak. Mana tadi dia? Di Google ini. Google ini. Perlu dikasih tahu Google yang mana? Jawabannya menurut saya, pengenaan bea materai 10.000 menggantikan tarif 3.000 dan 6.000 yang selama ini berlaku. Dengan pengenaan tarif baru tersebut, pemerintah juga menyesuaikan dokumen yang dikenai materai, yakni dari yang sebelumnya mulai dari 250 sampai 5 juta. Materai lama masih bisa dipakai. Menurut yang saya temukan, ada 3 cara untuk menggunakan kedua materai lama
Yang pertama itu dengan menempelkan materai 6.000 dan 3.000 secara berdampingan, kemudian menggunakan 2 materai 6.000 atau dengan 3.000 materai. Penggunaan bea materai 10.000 pada tahun ini bukan hanya berlaku untuk dokumen fisik dalam kertas, melainkan juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik. Mungkin begitu saja jawaban dari saya, Pak. Nomor 3. Itu belum jawab juga. Perubahan yang apa aja yang perubahan yang terjadi di Undang-Undang Nomor 20 ini, Nomor 10 tahun 2020 ini? Apa aja perubahan-perubahannya selain ini? Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ini kan ditanya itu di situ. Apa aja yang terjadi perubahan di dalam undang-undang ini tentang bea materai ini? Nah, itu belum dijawab, masih pertanyaan nomor 2. Itulah nggak baca, gimana lah pula ya? Nah, itulah baru di googling.